Oke, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat kita semua. Kembali lagi di channel ini, di Stilvo Channel. Di sini saya membahas masalah pengalaman saya yang dulu yang terdampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Sehingga video ini saya buat untuk memotivasikan teman-teman semua yang ada di rumah, yang pada saat ini yang lagi menghadapi asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis yang masih banyak-banyak sensasinya gitu, agar lebih cepat pulih, semangat, dan melakukan step by step apa yang baik untuk penyembuhan, untuk proses penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Nah, teman-teman, pada saat ini saya mau membahas masalah sensasi yang datang pada saat kita salah makan, seperti itu, atau kita makan pantangan, ya. Nah, pada waktu dulu, pada saat saya masih mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis yang pada tahap-tahap awal itu ya memang saya menjauhi makanan yang berminyak, pedas, keras, asam, sehingga saya makan pada waktu itu ya yang rebus-rebusan begitu, ikan rebus yang dibikin kuah bening seperti itu, sayur-sayuran yang dibikin kuah bening ya. Nah, itu juga membantu kita dalam pemulihan agar kita lebih cepat pulih ya. Jadi buat teman-teman kalau pada saat ini baru pertama mendapatkan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, teman-teman juga harus jaga pola makan itu agar step penyembuhannya lebih cepat, begitu ya teman-teman. Nah, di sini saya mau membahas pada waktu itu untuk saya sendiri ya, untuk saya sendiri, uh, saya makannya itu, saya mengamati apa yang saya makan. Saya coba mengamati semua makanan yang masuk atau yang saya konsumsi, mana yang tidak mendatangkan sensasi, atau mana yang aman, mana yang tidak aman untuk lambung, seperti itu, yang menaikkan gas lambung atau pH asamnya, seperti itu ya. Jadi pada waktu itu saya pada waktu sudah mulai masuk di dalam 50% ke atas itu. Maksudnya penyembuhan saya sudah 50% ke atas itu, saya sudah mulai keluar dari zona nyaman. Saya keluar dari zona nyaman maksudnya saya sudah mulai mencoba makan pantangan seperti yang berminyak, pedas, begitu. Tetapi kapasitasnya itu yang sedikit. Intinya kita mencoba dulu, coba menyesuaikan kembali untuk lambung kita ya. Gitu ya teman-teman. Saya pada waktu itu saya mulai makan minyak, saya mencoba tetapi kapasitas yang sedikit, dan saya mengamati itu tidak mendatangkan sensasi, tidak membuat sensasi pada tubuh saya. Saya cuma makan pedas tapi sedikit, itu juga tidak membuat sensasi pada tubuh saya. Tetapi kalau saya mengamati, kalau saya makan makanan yang keras, nah disitulah tubuh saya merespon atau lambung itu mendatangkan sensasi. Jadi kalau waktu itu saya mengamati makanan keras yang saya tidak bisa, teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga coba mengamati apa yang teman-teman makan. Begitu. Waktu itu saya coba makan keras, kayak maksudnya yang keras ini kayak ikan kalau digoreng udah terlalu lama digoreng seperti itu kan pasti dia keras, atau dibakar tapi terlalu lama di pembakaran dia udah sangat kering, pasti dia keras gitu. Dagingnya udah agak keras. Nah, itu mendatangkan sensasi. Begitu. Itu juga tidak aman untuk lambung karena pada saat ini kan memang kita harus sadari bahwa lambung kita saat ini lagi sangat-sangat sensitif dan dia tidak
boleh kerja keras seperti itu. Kalau dia masuk makanan keras, sudah pasti lambung kita kerja keras dengan menaikkan pH asamnya untuk menghancurkan makanan itu. Kalau pH asamnya naik dan klep lambung kita tidak lagi tidak stabil, dia pasti naik. Nah, ketika asamnya naik ke atas ya, keluar dari lambung, disitulah kita merasakan sensasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan ataupun sangat-sangat mengganggu pada tubuh kita ya. Dan sensasi itu kebanyakan saya rasakan seperti uh, panas ya, rasa panas di dada, rasa panas di bagian perut, panas di tenggorokan, saya bernapas juga agak berat, bernafas itu terasa panas, tarik oksigennya seperti itu. Atau kadang terasa kayak kita tarik tetapi kayak nggak ada oksigen gitu. Seperti itu ya. Dan itu berlangsungnya lama, kadang sampai setengah hari, bisa juga sampai 1 hari full gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, saya menganjurkan di sini kalau bisa teman-teman makan itu makan makanan yang lembut-lembut seperti itu ya. Bisa dikatakan lembek lah agar lambung kita tidak kerja keras. Karena kalau dia kerja keras dan mendatangkan sensasi, terus teman-teman juga disertai dengan panic attack-nya, sudah pasti bingung lagi gitu ya, ketakutan. Akhirnya stamina kita juga menurun lagi. Jadi buat teman-teman semua, coba mengamati apa yang teman-teman makan, mana yang aman untuk lambung, khususnya pribadi ya, untuk pribadi teman-teman sendiri. Karena mungkin kita berbeda-beda, berbeda orang, berbeda juga eh, cara respon lambung itu. Jadi kalau buat saya seperti itu, kalau saya makan pedas, saya makan asam, tetapi kapasitasnya sedikit dan durasinya nggak berentetan, saya rasa saya aman gitu. Tetapi kalau saya makan makanan keras, yang agak keras gitu, langsung sensasinya itu datang dan sensasinya itu 1001 rasa sensasi yang datang pada tubuh, yaitu yang memang sangat tidak enak. Yang terutama bagian perut terasa panas, melilit, sakit di dada, sakit kiri kan, bagian kiri, bagian kanan terasa apa? Kedutan seperti itu, mau kesemutan, terus bernapas terasa berat, bernafas terasa panas, atau kadang kehilangan kayak kehilangan oksigen gitu, tariknya kayak gimana gitu pokoknya ya. Pokoknya sensasi itu sangat-sangat tidak enak lah pada tubuh. Jadi buat teman-teman semua, tetapi kalau teman-teman mengalami seperti itu, jangan dulu langsung panik. Kita berpikir saja bahwa ini tadi mungkin saya salah makan, seperti itu sehingga lambung saya merespon dengan sensasi yang datang pada tubuh kita, rasanya memang tidak enak. Nah, kalau sudah seperti itu, cara menanggulanginya juga teman-teman santai saja, rileks, terus coba dibuatkan air hangat yang agak strong ya, agak panas sedikit, tambahin gula aja, tambahin gula 1 sendok, udah diminum pelan-pelan sambil berpikir yang positif, alihkan pemikiran yang negatif itu sehingga uh, berangsur-angsur asamnya turun, sensasinya juga hilang, teman-teman juga kembali menjadi enak ya begitu. Jangan selalu pada saat sensasi datang langsung berpikir, "Woi, saya mati," atau "Ini penyakit parah." Saya juga mengalami ini, jadi saya menceritakan kepada teman-teman sesuai apa yang saya alami. Jadi jauhkan pemikiran-pemikiran negatif itu dan munculkan pemikiran-pemikiran positif, berpikir yang happy-happy, berpikir yang senang-senang. Itu memang sangat susah, tetapi harus kita lakukan, teman-teman ya. Kita harus keluar dari zona nyaman. Jangan kita terjerumus ataupun kita terpeda, ter, apa, maksudnya terperdaya dengan sensasi yang datang pada tubuh, dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Begitu ya teman-teman ya. Agar teman-teman juga kalau sering berpikir positif, teman-teman juga cepat pulih. Karena
pemikiran juga kita sangat berdampak untuk lambung kita begitu, untuk proses kesembuhan lambung kita. Ya, buat teman-teman semua, biarlah apa yang saya katakan pada saat ini menjadi motivasi buat teman-teman semua untuk lebih cepat pulih, dan buat teman-teman semua yang sedang merasakan 1001 sensasi dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, saya mau katakan kalian tetap tenang, rileks, lakukan gerakan-gerakan tubuh yang ringan, berolahraga yang ringan. Jangan pada waktu sensasi datang kalian diam. Nah, itu lebih parah. Karena kalau kalian diam, pikiran kalian langsung jalan. Di situ juga pasti kalian akan mengalami namanya panic attack. Jadi kalau ada rasa-rasa sensasi gitu, coba buat gerakan tubuh yang ringan, jalan-jalan gitu. Cari aktivitas yang ringan-ringan saja. Kalau terasa nafas agak berat, agak sesak, santai saja. Itu hanya perasaan kita saja gitu. Coba bernafas diafragma gitu supaya agar pernafasan kita normal kembali. Dan terlebih khusus jangan langsung takut, jangan langsung panik. Sehingga kalau kita langsung panik, tambah dahsyat lagi sensasinya. Dan itu sangat menyiksa untuk teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman semua yang masih merasakan 1001 sensasi dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, saya doakan dari tempat ini teman-teman semua juga cepat diberikan kesembuhan dari Tuhan. Berdoa, tetap bergumul sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saya yakin dan percaya kalau saya bisa sembuh, teman-teman juga semua pasti bisa sembuh. Salam sehat dan sampai jumpa di part selanjutnya.